mentransfer pengetahuan. Ya, Anda jangan kira sederhana ini Pak ya, Bu ya. Orang-orang yang datang ke majelis ilmu, kemudian dia catat itu apa yang dia pelajari, kemudian dia bawa kembali ke rumahnya. Mungkin Anda yang datang ke sini tidak semua dengan keluarganya. Ya, ada yang datang anaknya, bapaknya tidak sempat ikut. Ada yang datang bapaknya, istrinya tidak sempat ikut. Demi Allah saya katakan, kalau Anda datang benar ke majelis ilmu, kemudian Anda catat itu, belum Anda jadi ustaz, belum jadi alim, belum jadi syekh, coba sekedar datang, catat, pahami, dan pulang ke rumah Anda, lalu Anda kemudian share itu dengan kerabat Anda. Yang sekarang mungkin bisa diupload juga, ya, bisa Anda kemudian tampilkan di media sosial. Apa pahala yang diberikan oleh Allah pada saat itu? Kalau benar Anda lakukan seperti itu, maka pahala ikut taklim Anda dan membagikannya itu senilai dengan jihad fi sabilillah. Itu ada di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122, paling kiri sebelah bawah. Senilai. Saya bacakan ayatnya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Tidaklah semestinya orang-orang beriman itu semuanya kemudian bergegas untuk berjuang secara fisik ke medan perang. Karena ayat ini turun itu saat musim-musim jihad fisik. Jadi kalau ada panggilan untuk berjihad secara fisik, maka semua bersemangat untuk mengejarnya. Karena tahu keutamaannya. Keutamaan mati syahid, keutamaan berjuang di jalan Allah, pahalanya begitu banyak. Jadi begitu ada panggilan, pernah dikisahkan ada seorang yang baru pulang dari niaga, dia pulang dagang, sudah berbulan-bulan. Begitu masuk rumah, bertemu kemudian dengan istri dan keluarganya, sudah mandi, sudah makan, sedang diskusi dengan istri, ngobrol ringan. Fanada munadinil jihadi fi sabilillah. Tiba-tiba datang seruan dari seorang penyeru untuk berjihad. Jahidu fi sabilillah, jahidu fi sabilillah, ayo jihad, ayo jihad, ayo jihad. Maka apa kata suaminya? Dia berkata kepada istrinya, kalau dalam bahasa kita, ma, tibalah panggilan dari Allah sekarang saya untuk berjihad. Saya pamit dulu ya. Yang resikonya itu barangkali menghadirkan resiko tidak pulang. Wafat dia di medan perang. Saya tanya pada ibu di belakang, pamit pada ibu, ma, jihad dulu ya. Dan resikonya belum tentu pulang. Pertanyaan saya, bagaimana respon ibu kepada suami pada saat itu? Ada nggak gelombang kedua? Lihat dicek. Apa jawaban para perempuan pada saat itu? Mereka paham. Mereka mengerti. Ada hadis Nabi di riwayat Muslim sekarang, apa yang dikerjakan oleh suami di luar rumah, sepanjang istrinya ridha, maka dia akan mendapatkan bagian yang sama dengan apa yang dikerjakan oleh suami tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau istri benar-benar ridha dengan pekerjaan suami yang diridhai oleh Allah, maka setiap suami mengerjakannya, istri mendapatkan bagiannya. Maka respon setiap perempuan pada saat itu, silahkan tunaikan jihad fi sabilillah, maka kami pun akan berjihad di dalam rumah. Berangkat semua. Nah, karena semua berangkat, ada sebagian yang kemudian dilupakan. Majlis ilmu kosong. Padahal ke depan ilmu itu penting untuk mengisi kualitas jihad. Maka dari itulah turun ayat ini untuk memberikan kabar gembira pada umat Islam. Jangan semua berangkat. Kata Allah, saya turunkan amalan lain yang saat itu kamu kerjakan, maka nilainya akan sama dengan jihad ke medan perang. Maka turunlah kalimat pertamanya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya semua orang mesti pergi ke medan perang. Hai orang-orang beriman, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Kata Allah, ayo sebagian jangan pergi semua ke sana. Walaupun cuma sedikit, ayo kumpulkan, datang, penuhi majlis ilmu. Dan niatkan oleh Anda, satu, tafaqquh fid din, belajar dengan serius sampai memahaminya. Catat ini. Paham? Perhatikan baik-baik. Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, catat, pahami. Setelah antum paham, maka catatan dan pemahaman itu bawa pulang kemudian, sampaikan kembali pada keluarga Anda, kerabat Anda, teman-teman Anda yang mungkin tidak ikut dengan Anda. Sampaikan pemahaman itu supaya mereka pun memiliki pemahaman yang sama dengan antum. Jika Anda melakukan itu persis sama bahkan di masa kini, maka nilai taklim kita itu senilai dengan jihad fi sabilillah. Misal saja, antum berangkat ke sini, masuk ke sini. Begitu seketika antum masuk kemudian pulang, belum sampai ke rumah, wafat di perjalanan. Itu wafatnya langsung syahid.
Bahkan yang paling dahsyat belum nyampe ke sini. Tapi antum niatkan taklimnya seperti ini. Antum siapkan catatan. Bahkan dari sejak sepekan sebelumnya udah lihat jadwal nih. Kajian Ustadz Fulan. Saya bukan hanya ingin datang, tapi ingin merubah keadaan diri saya lebih baik. Kemudian antum siapkan catatan. Punya catatan khusus. Ini untuk taklimnya. Ini yang materi arba'in. Ini materi riyadhus shalihin. Ini materi adab. Siapkan oleh antum. Begitu anda berangkat, baru keluar pintu rumah, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang anda duga. Itu langsung dituliskan pahala jihadnya. Langsung begitu wafat, Allahu Akbar, diterima syahid antum, ditetapkan pahalanya. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah. Lihat pertengahan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang bertekad merubah dirinya untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Saya pengen berubah, kemarin saya masih jauh dari agama, sekarang saya pengen dekat dengan Allah. Saya ingin berubah lebih baik dalam pandangan Rasulullah. Anda berangkat tuh, baru keluar rumah, baru beberapa langkah, thumma yudrikul maut, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang Anda bayangkan. Perhatikan apa balasannya dari Allah, menggunakan huruf fa, bukan waw, bukan thumma, pakai fa. Yang dalam ilmu nahwu, fa itu huruf yang sesuatu yang memberikan respon cepat. Jadi kalau pemberian, berikan dengan cepat. Kalau kedatangan, datang dengan cepat. Setiap menggunakan fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Apa pahalanya? Syahid fi sabilillah. Jangan main-main tuh. Ini nggak mudah. Silahkan buka tafsirnya Syekh Mustafa Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi. Ya, itu diantara para Syekh Al-Azhar. Beliau punya kitab tafsir namanya Tafsir Al-Maraghi. Ya, buka oleh antum Tafsir Al-Maraghi, masuk kemudian kepada Quran surah ke-9 ayat 122 dan beberapa keterangan tafsir yang lain menguatkan juga pendapat ini. Perhatikan, dalam situasi jihad fisik saja, ada jihad fisik nih, jihad, itu status menuntut ilmu yang seperti ini disamakan nilai pahalanya dengan yang jihad fisik. Maka kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, kalau tidak ada panggilan jihad fisik, sedang tidak ada jihad ke medan perang, tidak ada jihad angkat senjata, maka secara otomatis jihad menuntut ilmu nilainya naik di atas jihad fisik. Saya ulang ya, ayat ini turun menyamakan pahala jihad ilmu dengan jihad fisik. Jadi kalau ada orang berangkat ke jihad fisik dengan berangkat ke majlis ilmu untuk berjihad, nilainya sama-sama fi sabilillah, serupa. Maka secara nalar gampang dipahami, kalau tidak ada panggilan jihad fisik, sementara yang jihad ilmu ini masih berkembang di majlis ilmu, banyak pengajian dan sebagainya, maka nilai berangkat ke majlis ilmu itu nilainya melebihi jihad fisik, sepanjang panggilan jihad fisik ini tidak ditemukan. Saya tanya pada anda, kalau anda ditawarkan sekarang, tawarannya banyak. Anda yang tinggal di sekitaran sini saja, perhatikan berapa peluang mendapatkan pahala syahid yang datang hampir setiap hari. Al-Azhar, As-Salam, Al-Ihsan, geser ke sana nanti ada Masjid Baitur Rahim, ke sana ada Al-Ikhlas, sana ada Al-Ihsan lagi. Berapa banyak setiap hari anda ditawarkan wafat dalam keadaan fi sabilillah. Dan pahalanya banyak. Kan rumus pahala itu ketika didapatkan menggugurkan dosa. Gini nih. Ini ada di hadis Muslim, riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau antum mengerjakan kebaikan, lalu mengerjakan keburukan, maka yang baik ini akan menutupi yang buruk. Pahalanya diambil, nutup keburuknya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ambil yang baiknya, tutup yang buruknya. Bisa. Sekarang antum sholat subuh, keluar dari sini, lihat orang misalnya terlihat nampak kasat mata seakan-akan tidak sholat subuh, dia olahraga. Lalu anda katakan, anda gunjingkan misalnya, coba lihat tuh, manusia cita-cita masuk surga, tampang begitu, pengen surga, subuh enggak kayak kita ya, iya misal ya. Nah, begitu kalimat itu keluar, itu seketika pahala sholatnya dipindahkan kepada orang yang zalim itu, langsung pindah. Terus yang satu datang, kenapa? Itu iya, nggak nyangka ya, nyangka. Yang satu bilang, alhamdulillah saya tidak.
Tidak seperti dua orang itu tuh, nggak bagus mereka. Keluar tuh, pindah. Jadi konsepnya berbuat baik, berbuat buruk. Yang baik akan menutup yang buruknya. Anda berbuat jujur, besok berbuat dusta, maka yang jujur akan menutup yang dustanya. Demikian seterusnya. Ya. Baik. List. Dan yang paling dahsyat ini, setiap menemukan dalam sepekan, ada kemudian misalnya peluang untuk menuntut ilmu, maka lihat. Kalau ada yang seperti ini, masukkan list kita. Ustadz Fulan, tanggal sekian, jam sekian, peluang fisabilillah. Kita tidak tahu, mungkin kita wafat di dalamnya, atau kita wafat sebelum menujunya, atau wafat pulang dari majlis ilmu. Kalau Anda sudah punya list seperti ini, baru dituliskan aja, baru dituliskan. Nulisnya hari Selasa, taklimnya hari Ahad. Begitu dituliskan, setelah nulis malamnya wafat, tulisan antum tuh baru nyeklis, sudah dituliskan sebagai pahala. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Fisabilillah. Padahal belum datang.